Syukur untuk salibmu, syukur kau bayar harga, tanggung dosa aibku, kau datang beri kasih karuniamu. Syukur untuk kasih-Mu, syukur untuk lubang batu, darah-Mu menyucikan, kini ku tahu pengampunan kasih-Mu. Layak kau Tuhan, duduk di tahta, mahkota demi mahkota, Engkaulah pemenang. Kau ditinggikan, Yesus penebus, berkuasa sorga disalibkan. Layak kau Tuhan, Anak domba Allah. Syukur untuk salibmu, syukur kau bayar harga, tanggung dosa aibku, kau datang beri kasih karuniamu. Syukur untuk kasih-Mu, syukur untuk lubang batu, darah-Mu menyucikan, kini ku tahu pengampunan kasih-Mu. layak kau Tuhan, duduk di tahta, mahkota demi mahkota, Engkaulah pemenang. Kau ditinggikan, Yesus penebus, berkuasa sorga disalibkan. Layak kau Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan kita punya Tuhan yang hebat.
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Kau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Menyatakan namanya Tuhan. Menara yang teguh, kota benteng pengharapan kita. Mari serukan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Sekali katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan Kau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman nyatakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan Kau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan sungguh besar. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu. Sungguh besar
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan yang diberi kuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi saudara nyatakan dengan iman, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Sekali katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Katakan sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, sekali dinyatakan sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja.
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan yang Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya masa, ya ramaya, ya masa, ya masa. Kasih setiamu besar Tuhan, kebaikanmu Tuhan. Ina nama ya lama sana ya lama ya lamo. Ya lama sana ramasya, ya lama sana rama ya lamo. Ina nama bara ya lama Terima kasih Tuhan. Ya lama sana ya lama ya lama sana bara-bara-mo. Ya bara-bara sana ya garama ya lama sana. Kiri ya bara-bara masyanda rama ya lama sana. Terima kasih Tuhan. Ya lama Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya
suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga berdoa memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus, nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami senang dengan semua kita sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari firman Allah mengenai kata kedua Yesus di kayu salib. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan,
kata pertama yang diucapkannya adalah memohonkan pengampunan Allah untuk mereka yang membenci dia, menangkap dia, meludahi dia, memukuli dia, mengolok-olok dia, memahkotai dia dengan duri, dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus ingin kita meniru teladannya. Dia mengajarkan kita untuk berdoa tiap hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata kedua yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib adalah kata-kata yang membawa kepada keselamatan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Orang terakhir yang mendampingi Tuhan Yesus menjelang ajalnya di kayu salib bukan seorang saleh, tetapi seorang berdosa. Bahkan bukan orang berdosa biasa, tetapi seorang penjahat yang dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Orang Romawi tidak sembarangan menjatuhkan hukuman mati dengan cara disalibkan. Hanya penjahat yang amat jahat dan keji, hanya orang-orang terkutuk saja yang disalibkan oleh kekaisaran Romawi. Firman Allah berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena dia dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan, pastilah penjahat ini seorang yang amat jahat dan terkutuk. Tetapi dialah yang mendampingi Tuhan Yesus pada saat-saat menjelang ajalnya di kayu salib. Benar-benar Tuhan Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tuhan Yesus menjawab, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bila ada di antara kita yang merasa amat berdosa, ingatlah, Tuhan bukan saja mengasihi orang saleh, dia juga mengasihi orang berdosa. Seperti seorang ayah yang menanti-nantikan anaknya yang hidup dalam lumpur dosa untuk kembali kepadanya, begitulah Bapa di sorga merindukan agar orang berdosa berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Firman Allah berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di belakang saya ada foto seorang perempuan bernama Paula Abbott. Di dalam kesaksiannya yang diceritakannya, Paula Abbott mendambakan kasih sayang ayah angkatnya, tetapi tidak pernah mendapatkannya.
untuk mendapatkan perhatian ayah angkatnya. Dia pernah mencoba bunuh diri dengan meminum bahan kimia, tetapi ayah angkatnya tetap tidak peduli dan tidak mau mengantarkannya ke rumah sakit. Ibu angkatnya yang pergi sendirian membawanya ke rumah sakit. Menginjak remaja, pola hamil di luar nikah, kecanduan narkotika, dan bekerja sebagai penari telanjang untuk menopang kecanduannya. Pola akan merasa amat senang bila ada laki-laki yang mengatakan kau cantik, tetapi kemudian dia merasa dirinya amat kotor, sebab jauh di lubuk hatinya dia mendambakan kasih sayang yang tulus. Suatu hari, ketika sedang dalam perjalanan untuk menemui bandar narkotika dan obat terlarang, dia melihat tulisan di pinggir jalan, gereja koboi. Dia tidak melihat kata gereja, yang terlihat oleh dia hanya kata koboi saja. Jadi dia berhenti dan masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan itu, dia melihat seorang koboi berdiri di depan dan sedang berbicara. Untuk pertama kalinya dia mendengar tentang kasih Kristus. Dia ingin menerima kasih Yesus seperti diceritakan oleh koboi itu. Tetapi dia pikir dia lebih membutuhkan narkotika dan obat terlarang. Setelah bergumul selama 2 bulan, akhirnya Pola berseru-seru kepada nama Yesus. Yesus, saya perlu Engkau. Saya perlu Engkau. Dan pada saat itu juga Pola merasakan kasih Bapa. Bahwa Bapa di sorga mengasihinya. Dan bahwa ia baik, itu adalah perasaan yang paling indah yang pernah dialaminya. Sejak itu, Pola tidak pernah lagi memakai narkotika dan obat terlarang. Dia berhenti sebagai penari telanjang dan hidup sebagai orang Kristen yang saleh. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus sebagaimana adanya kita. Tuhan bersedia menerima kita apa adanya. Sesudah firman Allah memberikan vonis maut kepada rupa-rupa orang berdosa seperti atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Segera firman Allah mengatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus sebagaimana adanya kita. Dia bersedia menerima kita apa adanya. Penjahat yang bertobat di kayu salib ini membuktikan bahwa memang benar barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bila beban dosa dan tuduhan rasa bersalah karena dosa terasa begitu berat menekan hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh penjahat yang tergantung di kayu salib ini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bila beban dosa dan tuduhan rasa bersalah karena dosa terasa begitu berat menekan hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus apa adanya. Dia pasti mau menerima kita apa adanya. Dia pasti mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal kedua yang kita pelajari dari kata-kata Yesus yang kedua ketika ia tergantung di kayu salib adalah manusia diselamatkan semata-mata karena kasih karunia oleh iman, bukan karena berbuat baik. Alkitab jelas mengajarkan, sebab karena kasih karunia,
kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Penjahat yang tergantung di kayu salib ini adalah contoh dari kebenaran ini. Penjahat ini sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik atau memperbaiki kelakuannya. Dia sudah digantung di kayu salib. Sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Namun ketika di saat-saat terakhir dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Inilah jawaban yang dia terima dari Tuhan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan, pengampunan dosa, semua berkat yang kita perlukan adalah kasih karunia. Sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Karunia Allah ini kita terima dengan iman, yaitu percaya bahwa Allah mengasihi kita. Kasih karunia Allah ini kita terima dengan iman, yaitu percaya bahwa karena mengasihi kita pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah pernah meninggalkan sorga dan menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Karunia Allah ini kita terima dengan iman, yaitu percaya bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia pada saat yang sama. Karunia Allah ini kita terima dengan iman, yaitu percaya bahwa Allah tidak bisa mati, hanya manusia yang bisa mati. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang. Namun karena Yesus adalah Allah, dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati paling tidak membuktikan 3 hal. Yaitu Yesus benar adalah Allah yang menjadi manusia sesuai pengakuannya. Yang kedua, kematian Yesus di kayu salib diterima oleh Allah sebagai pelunasan hukuman dosa semua orang. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Sehingga jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Sedangkan perbuatan baik adalah ucapan syukur kita untuk keselamatan, pengampunan dosa, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Allah berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus dahulu semata-mata karena iman kepada kasih karunia Allah, baru melakukan pekerjaan baik. Bukan melakukan pekerjaan baik supaya diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik supaya selamat. Penjahat yang tergantung di kayu salib ini merupakan salah satu contoh bahwa manusia memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kita selamat. Kemudian,
sebagai ucapan syukur untuk keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma, mari kita berbuat baik. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal ketiga yang kita pelajari dari kata-kata Yesus yang kedua ketika ia tergantung di kayu salib adalah jangan tunda keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan sampai kepada saat-saat terakhir. Menunda-nunda keputusan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa berakibat fatal. Tuhan memang mengasihi orang berdosa. Manusia memang diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi menunda keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus bisa berakibat fatal. Tidak semua orang seberuntung penjahat ini yang mendengar jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Penjahat ini bertobat di saat-saat terakhir dan dia selamat. Sebab Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Penjahat ini adalah salah satu contoh dari firman Allah yang berbicara mengenai orang yang nyaris tidak selamat, tetapi selamat juga, tetapi seperti dari dalam api. Firman Allah berkata, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tetapi banyak orang lain tidak seberuntung penjahat ini. Penjahat yang satunya, yang juga disalibkan bersama Yesus, tetap hidup dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah sampai kepada akhirnya, dan dia dibuang ke dalam neraka. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Penjahat ini menghujat Tuhan dengan hidup di dalam dosa sampai kepada akhirnya. Firman Allah berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jangan menunda keputusan untuk bertobat, sebab besok mungkin sudah terlambat. Bulan Maret sekitar 15 tahun yang lalu, seorang remaja berjanji untuk datang ke gereja pada hari Minggu berikutnya. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena pada malam Minggu dia jatuh dari sepeda motor, tengkorak kepalanya pecah dan terjadi pendarahan di otak. Dia meninggal dunia tanpa sempat bertobat dan membereskan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Jangan tunda keputusan untuk bertobat, sebab besok mungkin sudah terlambat. Putuskanlah sekarang. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Atau bila Anda mempunyai anggota keluarga yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda perlu meningkatkan doa syafaat Anda untuk mereka, sebab besok mungkin sudah terlambat. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu
mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau bersama. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau bersama. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau bersama. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kanama kapandato, kanama kafandato, kanama kusyai. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus siap menerima orang berdosa dan mengampuni dosa setiap orang yang bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan yang mengampuni dosa mereka. Bila kita memiliki anggota keluarga atau teman yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mari kita doakan mereka sekarang. Ilialamo, kanama kapandato, kanama kapandato, kanama kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami sebutkan nama orang yang kami kasihi ini. Kami berdoa agar orang yang kami sebutkan namanya ini menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kami berdoa agar Tuhan membuka mata hati rohani mereka supaya terang, supaya mereka boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu, dan betapa besar kasih-Mu, dan betapa besar kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam mereka, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ilialamo, kanama kafandato, kanama kapandato, kanama kusyai. Sekarang mari kita ucapkan bersama-sama doa pengakuan iman ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Saya percaya sebab karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha saya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan saya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya percaya saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saya hidup di dalamnya. Tolong saya Tuhan untuk hidup kudus dan rajin berbuat baik sebagai ucapan syukur saya untuk pengampunan dosa dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya secara cuma-cuma karena iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.
Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu sekarang ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di sorga, kami sekali lagi berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka kepada iman yang menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan tolong masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas segala pekerjaan iblis yang ingin merusak rumah tangga anak-anak-Mu. Kami minta segala pekerjaan iblis ini dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar Tuhan penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berkenan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di sini sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu hadir untuk menyembuhkan orang sakit sekarang. Kami minta kuasa kesembuhan-Mu sekarang masuk ke dalam tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu, melenyapkan semua sakit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuh. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan Tuhan. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami
dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan dan pengabdian hidup kita. Kulihat orang yang dalam gelap, ku dengar jerit putus asa, hatiku dibakar oleh kasih, untuk bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bentuk pagar, ku bersandar padamu. Ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Di mesbahlah ku sembahkan segenap hidup bagimu. Doa dengan api fisik, biar kasihku tak pudar. Tiap mimpi, harapan, cita-cita, ku tinggalkan demi mereka. Segalanya ku tinggalkan di belakang, untuk bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bentuk pakai, ku bersandar padamu. Ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuhkan.
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Yesus kuat.
percaya